Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Hari ini kita akan belajar probabilitas ya, atau probability, disebut juga sebagai kemungkinan ya. Jadi kita akan belajar basic dari probability. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba untuk eh, memperdalam lagi ya terkait dengan probabilitas. Nah, oke, baik. Introduction to probability. Jadi pengenalan probability ya, atau probabilitas. Oke, apa sih yang dimaksud dengan probability itu? Jadi probability itu adalah kemungkinan terjadinya suatu event, suatu kejadian. Eh, jadi berapa sih kemungkinan terjadinya event tertentu? Nah, kemungkinan tersebut itu kita sebut dengan probabilitas, ya. Nah, probabilitas itu nilainya itu di antara 0 hingga 1. Jadi kalau misalnya saya eh, memiliki nilai probabilitas, misalnya probabilitas hari ini turun hujan adalah 30%. Berarti apa? Terdapat 30% kemungkinan bahwasanya hari ini akan turun hujan. Di mana ketika dia 0 itu artinya tidak akan terjadi, dan ketika nilainya 1 atau 100%, artinya apa? Artinya akan terjadi. Jadi probabilitas itu nilainya 0 sampai 1, 0 itu artinya tidak akan terjadi. Sedangkan 1 atau 100% itu artinya pasti terjadi. Nah, ketika saya memiliki probabilitas di antara 0 dan 1, maka itu adalah tingkat kemungkinan terjadi. Kalau saya bilang 30% hari ini akan turun hujan, probabilitasnya atau kemungkinannya, berarti apa? Kemungkinan hari ini turun hujan adalah 30%. Oke. Nah, untuk mengetahui berapa tingkat kemungkinannya, ada dua hal yang harus kita amati. Yang pertama adalah eksperimen. Ya, eksperimen itu adalah satu proses untuk menghasilkan single outcome yang mana hasilnya tidak dapat diprediksi secara pasti. Jadi eksperimen itu ya aksi, dia adalah satu proses yang nanti akan menghasilkan outcome, yang mana outcome tersebut tidak dapat diprediksi secara pasti. Nah, itu namanya eksperimen. Kemudian ada sample space. Sample space itu apa? Nah, sample space ini adalah ya satu koleksi, satu himpunan dari keseluruhan outcome yang ada ya that can result from a selection, decision or experiment. Jadi ini adalah himpunan dari seluruh outcome yang terjadi diambil dari seleksi, keputusan atau eksperimen. Jadi prosesnya kita sebut dengan eksperimen, outcome-nya kita sebut dengan sample space ya, atau sampel space. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan, eh, kita memahami terkait dengan probabilitas, sample space, dan eksperimen. Contoh misalnya, probability dari kemungkinan satu bisnis itu bisa sukses. Nah, ini probability of succeed, ya, probability daripada kesuksesan suatu bisnis ini artinya 0,25%, ya, atau 0,25 atau 25%. Artinya apa?
Kalau 0 itu dia tidak sukses, sedangkan 1 itu sangat sukses atau pasti terjadi suksesnya, lah kemungkinan dia sukses ada pada sini 25%. Ya. Nah, probabilitas 25% ini diambil dari suatu proses eksperimen. Ya, eksperimen adalah apa di sini eksperimennya? Yaitu seluruh aktivitas yang berkaitan dengan membuka usaha baru. Ya. Nah, sampel space-nya apa? Outcome-nya apa? Dia mengambil dari bisnis sukses sama bisnis fail. Jadi outcome-nya yang dia himpun itu ada dua kemungkinan, ada dua hasil atau dua outcome, yaitu bisnisnya sukses atau bisnisnya gagal. Ya, sekali lagi, jadi probabilitas itu adalah tingkat kemungkinan suatu event itu bisa terjadi. Dalam hal ini probabilitasnya adalah 25%. 25% ini didapat melalui proses eksperimen berupa menganalisis aktivitas yang berkaitan dengan pembukaan usaha baru dan sampel space-nya adalah bisnis sukses dan bisnis failure. Gitu nggih. Contoh lain ya, misalnya kemungkinan ya, kemungkinan bahwa oil well containing oil, terdapat sumur pengoboran minyak. Nah, itu ada apa namanya? Ada minyaknya. Jadi kalau kita ngebor sumur minyak, berapa kemungkinan bahwa sumur tersebut memiliki minyak? Ternyata kemungkinannya adalah 0,60. 0 itu artinya tidak ada, 1 itu artinya ada, berarti dia ada di 0,60 atau 60% kemungkinan. Ya, nah ini cukup bagus ini probabilitasnya. Nah, probabilitas 0,60 itu diambil melalui suatu proses eksperimen, yaitu apa? Yaitu menggali sumur minyak. Ya, dan sampel space-nya apa? Outcome-nya apa? Strike oil itu artinya ada minyaknya, dan do not strike oil, tidak ada minyaknya. Ya, nah ini contoh bagaimana kita memahami probabilitas. Ada lagi contohnya, misalnya ya, berapa probabilitas atau kemungkinan ya memproduksi 3 or more defect in 1 hour. Jadi kita memproduksi 3 atau lebih produk defect, produk gagal in 1 hour. Ya, berapa probabilitasnya kita memproduksi 3 atau lebih produk defect? Nah, ternyata probabilitasnya sama dengan X. Ya, X ini adalah produk defect, itu lebih besar atau sama dengan 3. Jadi probabilitasnya itu X lebih besar atau sama dengan 3, sama dengan 20, 0,20 atau 20%. Jadi kemungkinan perusahaan tersebut memproduksi 3 produk defect atau produk yang gagal atau lebih dalam 1 jam, itu probabilitasnya adalah 20%. Ya. Nah, angka 20% ini diambil dari suatu proses eksperimen, ya, di mana mereka melakukan produksi selama 1 jam dan menginspeksi apakah terjadi defect atau tidak. Ya. Nah, sampel space-nya apa? Sampel space-nya adalah X sama dengan 0, X sama dengan 1. X ini artinya produk defect. Ya, karena yang dibahas di sini adalah produk defect, maka X-nya ini adalah produk defect. Produk defect-nya berapa? 0. 0 itu artinya apa? Tidak ada cacat. 1 itu berarti adanya produk cacat itu 1. 2, adanya produk cacat itu 2. 3, adanya produk cacat itu 3 or more. More itu artinya lebih. Ya, jadi ini kemungkinan ya perusahaan memproduksi 3 produk defect atau produk cacat atau lebih dalam 1 jam itu 20%. Ya, berarti probabilitasnya di sini.
Ya, 1, 2, 3. Oh, 3 atau lebih ya. 3 atau lebih. 3 atau lebih berarti di sini. 3. Oke. Nah, jadi dari sini paham? Adik-adik, apa ada pertanyaan? Belum saya lanjut? Ya, jadi ketika kita membahas tentang kemungkinan atau probabilitas, maka ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah nilai probabilitasnya, kemudian eksperimennya, dan kemudian sample space-nya. Sample space-nya itu adalah outcome dari eksperimen tersebut. Ya, seperti itu. Contoh misalnya, ini so we gonna define the sample space. Ya, ini adalah defining the sample space. Step 1, define the experiment. Kita mendefinisikan eksperimennya. Contoh, eksperimen yang kita punya adalah penjualan, the sale. Ya, atau the item of interest is the product sold. Jadi eksperimennya adalah jumlah produk yang terjual. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan kemudian kita juga bisa mendefinisikan outcome daripada eksperimen tersebut. Ya, outcome daripada eksperimen tersebut, dan ini outcome-nya in one trial, ya, di dalam 1 kali kesempatan. Ya, nah ada apa saja outcome-nya? Ada apa saja outcome-nya? Bisa dilihat. Nah, ini outcome-nya. E1 hamburger, E2 cheeseburger, E3 bacon burger. Nah, ini adalah outcome dari 1 trial. Ya. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan sample space-nya seperti ini. Jadi, for single sale untuk 1 kali penjualan itu adalah E1, E2, E3. Ya. Nah, kalau misalnya diasumsikan bahwa kita akan melakukan 2 kali penjualan, maka outcome-nya bisa menjadi 9. Kok bisa, Pak? Iya, karena kita akan, kan ininya kan yang pertama kan ada 3 produk kan. Penjualan pertama kan probability-nya kan outcome-nya ada 3. Entah itu si pelanggan memilih hamburger atau cheeseburger atau bacon burger. Nah, ketika penjualannya itu menjadi 2, maka outcome-nya akan menjadi 9 untuk 2 kali penjualan, 2 penjualan. Nah, outcome-nya bisa berupa apa saja? Bisa berupa ya E1 dan E1. Jadi penjualan pertama orangnya beli E1, beli hamburger, dan beli hamburger lagi di penjualan yang kedua. Outcome kedua ya, maka sales yang pertama adalah E1, sales yang kedua adalah E2. Jadi habis beli hamburger, beli cheeseburger. Nah, sekarang outcome ketiga E1 dan E3. Berarti hamburger dan bacon burger. Outcome keempat E2 dan E1. Cheeseburger dan hamburger. Dan begitu seterusnya sampai ke outcome yang ke-9. Ya. Jadi ini adalah apa? Ini adalah list outcomes yang mungkin terjadi dari 2 kali penjualan. Ya. Nah, begitu kita melakukan mendefinisikan sample space. Nah, ada metode yang mungkin gampang ya untuk kita mendefinisikan sample space. Ya,
untuk kita mendefinisikan sample space, yaitu kita bisa menggunakan yang namanya tree diagram. Ya, tree diagram atau diagram pohon untuk mendefinisikan sample space kita. Contoh misalnya, ini ada satu eksperimen. Nah, satu eksperimen ini bertanya, apakah ya mahasiswa itu menyukai statistik atau tidak. Nah, ini ada 3 mahasiswa yang ditanya ya eh, yang ditanya terkait dengan statistik. Ya, jadi ini ada 3 mahasiswa yang ditanya tentang statistik. Nah, maka outcome-nya itu apa? Outcome itu kan ada 2. Ya, saya suka statistik atau tidak, saya tidak suka statistik. Nah, dengan 2 outcome tersebut dan 3 sampel atau 3 eksperimen, maka kita bisa mendefinisikan ya sample space for tree trial using a tree diagram. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah trial yang pertama, ya. Kemudian ada trial yang kedua, kemudian ada trial yang ketiga, ya. Nah, coba kita lihat. Ini misalnya trial yang pertama, dia tanya ke mahasiswa yang pertama, dia suka enggak sama statistik. Kemudian trial yang kedua, dia tanya kepada mahasiswa yang kedua, dia suka enggak sama statistik. Nah, ini adalah probabilitasnya. Ya, kemudian trial yang ketiga, ya, dia menanya ke mahasiswa yang ketiga, suka enggak sama statistik. Nah, itu kalau dihimpun outcome-nya, maka menjadi sample space yang seperti ini. Ya. Ada hasilnya no, 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 yes, no, yes, no, no, yes, yes, sampai yes, yes, yes. Nah, ini ada berapa? Ada 9. Ya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan jawaban dari 3 mahasiswa tersebut. 8 kemungkinan jawaban. Ya, atau 8 probabilitas jawaban. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mendefinisikan sampel. Oke, ada pertanyaan dari sini? Susah atau gampang? Ya. Ya, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan monggo, silahkan open mic atau apa namanya raise hand. Nah, sekarang kalau tadi kita mendefinisikan sampel, sekarang kita akan berbicara tentang eksperimennya atau eventnya. Dalam statistik, ketika kita berbicara tentang probabilitas, maka setidaknya ada 3 event. Yang pertama adalah mutually exclusive event. Ya, mutually exclusive event itu seperti apa? Mutually exclusive itu artinya dia eksklusif. Ketika satu outcome telah terjadi, outcome yang lain tidak bisa terjadi. Nah, itu kita sebut dengan apa? Mutually exclusive. Jadi event are mutually exclusive if the occurrence of one event precludes the occurrence of the other event. Jadi ketika event satu terjadi, dia akan menghambat atau menghalangi event lain terjadi. Contoh misalnya, saya punya koin yang mana sisi pertama itu adalah angka, sisi yang kedua adalah gambar. Ketika saya lempar koin itu, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa hasil yang saya dapat adalah dia gambar. Dan kemungkinan yang kedua hasil yang saya dapat adalah angka. Gitu ya. Dan ketika hasil yang keluar itu gambar, maka it is mutually exclusive. Maka angka tidak akan muncul. Begitupun juga sebaliknya. Ketika yang muncul angka, maka gambar tidak akan muncul.
Jadi ketika satu event itu sudah ada, sudah terjadi, maka event yang lain tidak akan terjadi. Nah, itu namanya mutually exclusive event. Bisa dipahami ya? Kemudian ada yang disebut dengan independent event. Ya, independent event itu apa? Ya, two events are independent if the occurrence of one event in no way influences the probability of the occurrence of the other event. Jadi suatu event itu dikatakan independen ketika ya ada event itu terjadi dan dia tidak akan mempengaruhi terjadinya event lain. Ya, dia tidak akan mempengaruhi terjadinya event lain. Contoh misalnya, ya, saya punya data terkait dengan curah hujan. Curah hujan yang ada di Indonesia dan yang ada di Amerika. Apakah ketika terjadi hujan di salah satu kota di Amerika itu dapat mempengaruhi terjadinya hujan di salah satu kota di Jawa Timur misalnya? Enggak toh, karena mereka saling independen. Hujan yang terjadi di Jawa Timur tidak mungkin dan tidak akan mempengaruhi hujan yang ada di Amerika, kan gitu. Karena mereka penyebabnya adalah saling eh, tidak terkait gitu. Maka mereka adalah independen. Contoh lagi misalnya, IPK mahasiswa studi pembangunan dengan IPK mahasiswa studi pembangunan yang ada di negara mana gitu ya. Apakah saling berkaitan? Tidak saling berkaitan. Mereka saling independen. Tidak ada kaitannya. Nah, itu kita sebut dengan independent event. Nah, ada lagi yang kita sebut dengan dependent event. Nah, dependent event ini apa? Ini adalah two events are independent. Dua event itu bisa dikatakan dependent if the occurrence of one event impacts the probability of the other event occurring. Jadi ketika terjadinya satu event, itu bisa mempengaruhi terjadinya event yang lain. Jadi terjadinya satu outcome itu mampu mempengaruhi outcome yang lain. Contoh misalnya, ya, saya punya produksi alat produksi. Nah, dalam 1 jam dia memproduksi katakanlah 10 produk dalam 1 jam. Nah, kalau misalnya outcome dari proses produksi tersebut salah satunya itu keluar defect, ya, kira-kira ada nggak kemungkinan bahwa produksi setelahnya itu juga keluar defect? Ada toh kemungkinan. Nah, kalau terjadi kemungkinan seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa event tersebut adalah dependent. Jadi ya, terjadinya event satu itu akan mempengaruhi terjadinya event 2. Nah, ini kita sebut dengan dependent event. Nah, probability itu harus mengetahui apakah eksperimennya itu mutually exclusive atau independent event atau dependent event. Karena nanti ngitungnya beda. Cara menghitungnya beda. Oke. Berikut adalah contoh bagaimana event itu dikatakan mutually exclusive. Ya, contoh misalnya ada pengeboran sumur minyak atau pengeboran tambang gitu ya. Mungkin sumur ya, sumur minyak bumi tuh. Ya. Nah, itu ada dua kemungkinan. Ketika dibor ditemukan minyak atau ketika dibor tidak ditemukan minyak. Nah, ketika dua kemungkinannya seperti itu, maka dia dikatakan mutually exclusive event. Karena apa? Ketika eventnya itu A, artinya dia menemukan minyak, maka event B tidak akan terjadi.
tidak akan terjadi. Event B apa? Event B bahwa sumur tersebut tidak ditemukan minyak. Jadi ini kan mutually eksklusif. Ketika A terjadi, maka B tidak akan terjadi. Begitupun juga ketika B terjadi, maka A tidak akan terjadi. Jadi ketika dibor, kemudian tidak ditemukan sumur, apakah ada kemungkinan A akan terjadi? Ya enggak, ya sudah dibor dan ternyata tidak ditemukan minyak di sana, maka A tidak akan terjadi. Ya. Nah, event tersebut kita sebut dengan mutually exclusive. Seperti tadi koin. Koin tadi itu kan ada dua sisi. Sisi gambar dengan sisi angka. Kalau kita toss, ya, kalau kita lempar koin tersebut, maka ada dua kemungkinan hasil. Kalau enggak angka, ya gambar. Ketika gambar yang menjadi hasil, maka angka tidak akan menjadi hasil. Begitupun sebaliknya, ketika angka yang menjadi hasil, maka gambar tidak akan menjadi hasil. Nggak mungkin dua sisi itu kemudian menjadi hasil, nggak mungkin. Karena ketika kita lempar, pasti hanya satu sisi yang keluar. Nah, itu kita sebut dengan mutually exclusive. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan di sini sebelum kita lanjut ke independent. Ya. Nah, independen seperti apa? Independen itu adalah ya ketika ada dua event yang mana mereka tidak saling berkaitan. Contoh misalnya, ini ada event E. Event E apa? Event E ini adalah business is started by a person in North Carolina. Jadi ada bisnis yang dimulai, yang diinisiasi oleh seseorang dari North Carolina. Dan juga ada event B. Event B adalah bisnis yang dimulai oleh seseorang dari Oregon, gitu ya, dari kota Oregon. Nah, apakah misalnya ini kan saling berjauhan nih, North Carolina sama Oregon ini kan kota yang saling berjauhan. Apakah bisnis yang dimulai oleh Fulan di North Carolina itu mampu mempengaruhi bisnis yang dimulai oleh seseorang di Oregon? Jawabannya tidak bisa. Maka mereka adalah independen. Ya, whether or not the business in Oregon event B is successful is in no way influenced by whether the North Carolina business event A is successful. Jadi kesuksesan event B itu tidak akan mungkin dipengaruhi oleh apakah North Carolina bisnisnya sukses atau tidak. Iya kan? Karena mereka saling berjauhan, ya, dan kemudian dimulai oleh misalnya orang yang berbeda, tidak mungkin kesuksesan bisnis yang ada di North Carolina mampu mempengaruhi kesuksesan bisnis yang ada di Oregon. Ya, maka kita sebut event seperti ini adalah independent event, tidak saling berkaitan. Berbeda dengan dependent. Kalau dependent itu saling berkaitan hasilnya. Contoh, nah ini ada data ya terkait dengan apa? Suatu perusahaan bahwa satu perusahaan tersebut memiliki 10 pekerja, 3 laki-laki dan 7 perempuan. 2 employees, 2 pekerja are selected at random to attend a conference. Jadi manajemen memilih 2 pekerja secara acak, at random ya, secara acak untuk menghadiri a conference, menghadiri konferensi atau undangan. Apa yang terjadi? Event E maksudnya event yang pertama itu first person selected is female. Nah, jadi event E itu terpilihlah female, perempuan. Maka event B di sini ya it is a second person selected is male. Ya, jadi second person ini di sini adalah orang kedua yang terpilih adalah laki
laki-laki. Nah, karena dia bersumber dari 10 staf dalam satu perusahaan, di mana event B, event A, yang pertama terpilih adalah female, kemudian yang kedua terpilih adalah male, apakah ini saling berkaitan? Iya, saling berkaitan. Kenapa? Karena probability bahwa laki-laki itu terpilih pada pilihan yang kedua itu depend on whether a male or female is selected first. Ya, jadi terpilihnya laki-laki yang kedua, outcome yang kedua ini itu bergantung pada outcome yang pertama. Karena apa? Karena kalau ya misalnya ya yang pertama ini adalah male ya, maka probabilitas untuk male juga terpilih yang kedua itu akan bisa saja lebih kecil daripada probabilitas terpilihnya male untuk yang pertama. Ya. Jadi event yang kedua itu dipengaruhi oleh event yang pertama. Kalau event yang pertama yang terpilih adalah female, ya, maka event yang kedua untuk terpilih male itu probabilitasnya mungkin akan lebih besar dibanding ketika pilihan yang pertama itu adalah male. Paham nggak di sini? Ayo, siapa yang nggak paham? Nah, ini harus paham ya, karena probabilitas ini nanti akan menjadi dasar adik-adik belajar statistika setelah UTS dan statistika 2. Jadi kalau Anda tidak paham di sini, ya susah nanti untuk memahami setelah UTS dan statistika 2. Jadi harus paham benar-benar ya. Oke, ada pertanyaan monggo yang ingin bertanya. Ya, jadi sekali lagi ya kita bicara tentang dependent event. Dependent event ini adalah event yang saling berkaitan. Jadi terjadinya ya satu event itu akan mempengaruhi event yang lain. Ya, seperti itu ya. Dan ini saling berkaitan artinya apa? Ketika event E itu telah keluar hasilnya, hasil ini akan mempengaruhi hasil untuk event yang kedua. Ya, nah nanti kita akan belajar lebih jauh. Oke. Nah, setelah kita belajar 3 event ya, tadi kita belajar kita belajar eventnya di mana ada mutually eksklusif, ada independen dan ada dependent. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengassign probability-nya. Jadi metode untuk menentukan probability-nya. Nah, di sini ada 3 pendekatan. Ada classical probability assessment, ada relative frequency assessment, dan ada subjective probability assessment. Ya. Nah, rumus dari probability of event sama dengan probability of event A occurring. Jadi ini kalau saya bilang probability of PEI atau probability of event EAE occurring. Nah, ini nyebutnya seperti itu. Jadi ada 3 ya metode pendekatannya dalam menentukan probabilitasnya. Ada klasik, ada relatif frekuensi, dan ada subjektif. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah klasik. Ya, klasik itu seperti apa? Klasik itu adalah suatu pendekatan dalam menentukan probabilitas, ya, di mana metode is based on the ratio of the number of ways an outcome or event of interest can occur.
to the number of ways any outcome or event can occur when the individual outcome are equally likely. Jadi dia itu berdasar pada berapa outcome yang terjadi dibandingkan dengan possibility dari seluruh kejadian outcome. Ya. Nah, jadi menghitung probabilities-nya adalah number of ways event can occur dibagi dengan total number of possible outcome. Ya, jadi dibagi dengan keseluruhan possible outcome. Contoh, ya, misalnya tadi ya masih tentang company dengan 10 staff. Ya, ini adalah event yang tadi kita pelajari. Contoh misalnya, ada satu perusahaan dengan 10 pegawai, 7 perempuan, 3 laki-laki. Assess the probability of a female employee being selected at random to travel to a convention. Ya, berapa probabilitas dari ya perempuan, staf perempuan terpilih secara random to travel to a convention, untuk menghadiri konvensi. Ya. Nah, sekarang berapa jumlah female-nya? Di sini female-nya ada 7 dan male-nya ada 3. Maka yang kita lakukan, number of ways event I can occur, berarti ini kan female kan, tadi dimintanya female. Ini ada 7. Nah, sekarang total number of possible outcome. Possible outcome-nya ada berapa? Ada 10. Karena jumlah karyawannya 10. Maka E di sini adalah female dan probability dari event di mana dia adalah female adalah 7/10, yaitu 0,70 atau 70%. Berarti kemungkinan ya bahwa yang terpilih itu adalah perempuan itu adalah 70% atau 0,70. Nah, jadi kemungkinan yang terpilih itu female adalah 70. Sebaliknya, bagaimana dengan kemungkinan yang terjadi itu adalah male? Jadi E-nya itu sama dengan male. Apa yang kita lakukan? Ya, dengan pendekatan yang sama. Ya, di sini male-nya 3 dan possible outcome-nya ada 10. Maka 3/10 sama dengan 0,3. Ya. Nah, maka hasilnya apa? Hasilnya 30. Jadi kemungkinan terpilihnya perempuan itu 70% dan kemungkinan terpilihnya laki-laki itu adalah 30%. Ini kalau kita pendekatannya adalah classical probability assessment. Ya, di mana number of ways E can occur dibagi dengan total possible outcome. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Belum ada, Bapak. Belum ada ya? Paham ya? Baik. Nah, sekarang metode, masih metode yang pertama ya, masih metode yang pertama, classical. Nah, sekarang ada contoh lagi. Nah, misalnya di sini ada car dealer, ya, car dealer, suatu dealer, ya, dealer mobil, dia punya 5 mobil GM, 6 mobil Ford, 3 mobil Toyota, 8 mobil Nissan, dan 2 mobil BMW. Ya. If one car is selected to be placed on sale, kalau ada keputusan di mana satu mobil akan diberi diskon, what is the probability that it is a Nissan? Maka berapa probabilitasnya
ketika mobil yang akan didiskon itu mereknya Nissan, ya. Jadi kita disuruh milih satu mobil, kemudian ditanya, kalau misalnya kita milih satu mobil dan itu Nissan, berapa probabilitasnya? Ya, maka kita bisa menggunakan rumus ini, di mana E sama dengan Nissan, E-nya sama dengan apa? Nissan, gitu ya. Nah, Nissan di sini berapa? Ada 8 mobil, berarti 8 dibagi dengan keseluruhan outcome. Ini 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 2, hasilnya 24. Berarti 8 bagi 24 adalah 0,33. Berarti probabilitas bahwa, ya kalau diacak gitu ya secara random, probabilitas bahwa mobil Nissan yang akan terpilih adalah 0,33. Nah, ini kita bicara tentang classical probability assessment. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Saya lanjut ya. Nah, sekarang setelah kita belajar klasik, kita belajar relatif frekuensi. Masih ingat nggak apa makna dari oh yes, gini ya. Jadi relatif frekuensi ini apa? Relatif frekuensi probability assessment adalah apa? Metode mendefine probability as the number of times an event can occur divided by the total number of times an experiment is performed in a large number of trial. Jadi number of times an event occur, ya, jumlah di mana event tersebut terjadi divided dibagi dengan total number of times dibagi dengan jumlah an experiment is performed in a large number of trial. Jadi dibagi dengan eksperimen yang terjadi dalam trial yang cukup besar, number of trial. Ya, jadi mungkin gampangnya seperti ini. Probability of event E sama dengan number of times event I occurs dibagi dengan trialnya. Ya, berapa kali trial yang dilakukan. Ya, contoh misalnya, ya ini ada satu local bar ya, ada local bar ya. Ini mereka melakukan tracking terhadap pembelian bir of the past 500 purchases. Ya, 120 have been for light beers. Jadi dari 500 pembelian yang lalu, 120 itu adalah light beers, ya, bir ringan. What is the probability that the next beer ordered will be light? Ya, jadi berapa probabilitas atau berapa tingkat kemungkinan yang terjadi bahwa the next beer order will be light? Ya, bahwa pembelian berikutnya adalah keluar light beers. Nah, kalau kita sudah mengamati data bahwa terjadi 120 pembelian light beer dari 500 total pembelian, berarti kan kita tinggal menemukan saja berapa probabilitas bahwa pembelian ke depan itu akan terpilih light beer. Nah, di sini 120 dibagi dengan trialnya, jumlah keseluruhan pembelian sama dengan 0,24. Berarti ada 24% kemungkinan bahwa pembelian berikutnya adalah light beers. Gitu ya. Contoh lagi misalnya, nah ini ada seorang pebasket, dia melakukan trial, ya trial untuk apa? Untuk memasukkan bola ke dalam target. Dari 90 free throw, dari 90 lemparan, ya 68 berhasil masuk ke dalam target.
What is the probability that the next free throw will be made? Seberapa besar tingkat probabilitasnya jika lemparan selanjutnya itu berhasil masuk target? Maka dengan menggunakan data masa lalu, ya, kita melihat bahwa 68 lemparan berhasil dari total 90 trial, dari total 90 uji coba. Dan di sini 0,76 probabilitasnya. Artinya apa? Kemungkinannya sangat tinggi, yaitu 76% kemungkinan bahwa bola tersebut akan masuk target. Ya, nah ini kita bicara tentang relative frequency probability assessment. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan terkait dengan relative frequency probability assessment. Dia hampir mirip ya dengan klasik. Dengan klasik dia hampir mirip. Nah, sekarang subjective probability assessment, ya, subjektif ini bergantung kepada subjektivitas dari orang yang menghitung probabilities ini. Dia akan mempertimbangkan banyak aspek bergantung kepada kondisi mental health-nya, bergantung kepada kondisi keadaan dia menentukan probabilitas, ya, dan ia besar sekali bergantung kepada keyakinan, ya. Nah, kalau subjektif ini ya simply on kira-kira, kebijaksanaan, pengetahuan masa lalu, state of mind, ya, keyakinan. Jadi tidak ada apa ya rumus tertentu gitu kalau kita berbicara tentang subjective probability assessment. Contoh misalnya, a manager is asked to assess the change that the shipment from a new supplier will arrive on time. Jadi seorang manajer ditanya untuk melakukan assessment terhadap kemungkinan bahwa shipment, pengiriman from a new supplier, dari supplier baru itu bisa datang tepat waktu. Nah, setelah dia diberi perintah seperti itu, dia menggunakan beberapa hal untuk pertimbangan. Yang pertama, reputasi dari supplier. Kemudian, kondisi cuaca saat ini. Size of order, besaran dari order yang diambil, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. She might assess the probability as, nah maka dia punya kemungkinan untuk mengakses probability-nya bahwa probability on time adalah 0,75. Artinya apa? Terdapat 75% kemungkinan bahwa dia datang tepat waktu, sedangkan 25% kemungkinannya dia datang terlambat. Nah, ini tidak ada rumus tertentu, hanya berdasarkan subjektivitas dari manajer tersebut. Ya, beda dengan misalnya klasik sama relative frequency probability, ya, di mana mereka ada rumus yang kita pakai di sana. Nah, kalau subjektif ini ya berdasarkan kebijaksanaan dari orangnya untuk menilai berapa probabilitasnya. Contoh lain ya, ini ada juri, ya, a jury member in a civil case must assess the probability that the defendant is at fault in this case. Jadi ada seorang hakim dari satu kasus, ya, kasus pidana, dia harus mengakses kemungkinan bahwa si terdakwa ini bersalah. Ya. Nah, apa saja yang dilakukan? Dia mempertimbangkan beberapa hal. Testimoni dari terdakwa, testimoni dari saksi atau lain sebagainya, bukti fisik, physical evidence, dan lain sebagainya, maka hakim, the juror, might assess the probability as follow. Ya, probability at fault adalah 0,30. Berarti probability bahwa si terdakwa ini melakukan kesalahan adalah 0,30. Dan dia landaskan probability ini dari beberapa faktor seperti testimoni, bukti fisik, testimoni dari saksi, dan lain sebagainya. Maka
Bisa dikatakan bahwa probability terdakwa ini bersalah itu 30%, hanya 30%, dan itu sangat kecil. Dan itu mungkin bisa saja bebas, ya. Dan sedangkan probability tidak bersalahnya 0,70, dan itu sangat tinggi. Ya, jadi lebih tinggi probability tidak bersalahnya daripada probability bersalahnya. Dalam hal ini kemungkinan besar bahwa terdakwa akan bebas dan tidak mendapat hukuman atas dakwaan tersebut. Nah, ini apa namanya, berbicara tentang subjektif. Jadi tidak ada rumus, langsung diputusi sama hakim. Seperti itu. Baik, next kita akan belajar rules of probability. Nah, ini ada banyak, mungkin kita nggak akan ngambil semua ya. Kita ambil 4 atau 5 rules, nanti berikutnya kita teruskan di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, probability rule yang pertama, ya. Probability of event occurring is always between 0 and 1. Jadi probabilitas suatu event itu selalu berada antara 0 dan 1. 0 itu artinya tidak akan ada kemungkinan dia terjadi, sedangkan 1 itu artinya apa? 1 itu artinya 100% dia akan terjadi. Ya. Jadi rule pertama bahwa probabilitas itu berada antara 0 dan 1. Di mana 0 dia tidak akan terjadi dan 1 100% dia akan terjadi. Ya. Rumus nomor 2 atau rule nomor 2. Sum of the probabilities of all possible outcome is always 1. Nah, kalau kita punya ya beberapa outcome, possible outcome, maka jumlah dari probabilitasnya itu harus 1. Ya, jumlah dari probabilitasnya harus 1. Contoh misalnya, ini untuk rumus yang kedua atau hukum yang kedua. Contoh, misalnya ada seorang sales manager has placed 3 product on display in store. Dia menaruh 3 produk dalam display. The following shows the probabilities associated with the number of this product that sell in the first 30 minutes on display. Nah, tabel ini adalah satu tabel yang menggambarkan probabilitas atau kemungkinan bahwa ketiga produk tersebut akan terjual in the first 30 minutes. Ya, akan terjual di 30 menit pertama setelah didisplay. Maka tabelnya berbunyi seperti ini. X is the number of sold. Number sold-nya berapa? X ini adalah event-nya. Di sini ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tidak ada yang terjual. Kemungkinan yang kedua, yang terjual hanya 1 produk. Kemungkinan yang ketiga, yang terjual hanya 2 produk. Dan kemungkinan yang keempat, yang terjual adalah seluruh produk, 3 produk yang tadi barusan didisplay. Nah, ini adalah probabilitasnya. Kalau probabilitas dari tidak ada produk yang terjual, itu sama dengan 0,2. 1 produk terjual 0,3, 2 produk terjual 0,4, 3 produk kedua terjual adalah 0,1. Nah, kalau kita jumlahkan probability ini, maka jumlahnya itu harus sama dengan 1. Ya. Maka hukum yang kedua, rule nomor 2 adalah the sum of probabilities is 1. Ya, di sini melalui tabel ini kita bisa mengetahui bahwa dalam 30 menit ke pertama, jumlah produk yang terjual itu paling besar probabilitasnya ada pada nomor 2. Ya, ada pada 2 produk yang terjual. Yang paling kecil probabilitasnya ada pada 3 produk terjual. Ya, jadi kalau kita asumsi bahwa
3 produk itu bisa terjual dalam 30 menit pertama, itu probabilitasnya hanya 10%. Dan itu sangat rendah. Ya. Dan probabilitas tidak terjual sama sekali itu ada pada 20%. Ya, 20%. Nah, kalau kita total di sini jumlahnya adalah 1. Nah, ini rule nomor 2, sum of probabilities is 1. Baik, di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke probability rule nomor 3? Tidak, Pak. Ada Bapak. Oke, next. Rumus nomor 3. Rumus nomor 3 ini berkaitan dengan addition rule for individual outcome. Addition itu apa? Menambahkan. Ya. Jadi rumus nomor 3 adalah rumus penambahan untuk individual outcome. Ya, misalnya, the probability of an event EI is equal to the sum of probabilities of the individual outcomes forming EI. Jadi kalau kita punya event, di mana event ini punya 3 outcome, E1, E2, E3, atau event 1, event 2, event 3, maka probability daripada event ini merupakan penjumlahan dari individual outcome. Maka probability terjadinya event tersebut merupakan penjumlahan dari individual outcome. Maka probability event 1 ditambah probability event 2 ditambah probability event 3, lah nanti kita akan mendapatkan berapa probability untuk event ini. Contoh, ya, misalnya ada ya, ini ada 2 contoh ini, ya. Nah, coba kita bedakan dulu. Nah, ini ada 2 contoh seperti ini, ya. Roll a 6-sided die. Ada dadu yang punya 6 sisi, ya. Itu kan biasanya 1, 2, 3, 4 sampai 6 kan. So what is the probability that the value will be an odd number? Berapa probability-nya ketika kita asumsikan bahwa nilai yang akan keluar itu adalah angka ganjil. Nah, di sini angka ganjilnya itu ada 3, yaitu 1, 3, 5. Nah, masing-masing event mereka punya probability-nya. Iya, masing-masing event punya probability-nya. Yang pertama, event 1, ini probability-nya 1/6. Event 3, keluar angka 3, itu juga probability-nya 1/6. Dan event 3, keluar angka 5, itu juga probability-nya 1/6. Maka kita tambahkan individual outcome ini. 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Sama dengan setengah. Berarti setengah ini 50%. 50% ada kemungkinan bahwa yang keluar angkanya adalah ganjil, dan 50% lagi ada kemungkinan yang keluar adalah genap. Ya. Contoh lagi misalnya, ini yang bawah, contoh yang bawah ya. A sales manager has placed 3 products on display in a store. The following shows the probability associated with the number of this product that sell in the first 30 minutes on display. What is the probability that 2 or more product will sell? Ya, jadi ada 3 produk yang ditaruh di display. Berapa kemungkinan bahwa 2 or more product will sell? 2 or more product. Berarti di sini di tabel ini kita pilih yang mana? 2 or more. Di sini ada 2 dan 3. Berarti even-nya itu 2 dan 3, maka probability-nya adalah ya menjumlahkan probabilitas dari munculnya 2 dan munculnya 3. Di sini 0,4 ditambah 0,1 sama dengan 0,5. Jadi
terjual, probabilitas terjual 2 atau lebih produk itu sama dengan 0,5. Ya. Nah, kita menjumlahkan. Oke. Ada pertanyaan dari sini sebelum kita lanjut ke rumus yang keempat? Pak. Belum, Pak. Lanjut ya ke yang keempat ya. Baik. Rumus nomor, masih rumus nomor 3. Komplement. Nah, ini nih rumus keempatnya masih ini. Baik, saya lanjut. Ini masih rumus penjumlahan ya, rumus penjumlahan. Nah, contoh misalnya, ini ada real estate investment, investasi pada real estate. Nah, ini adalah profitnya. Profitnya dan ini probabilitasnya. Outcome yang pertama, profit yang pertama itu negatif 100.000 US dollar. Outcome yang kedua, 0 US dollar. Outcome yang ketiga, 20.000 US dollar. Dan outcome yang keempat, 500.000 US dollar. Nah, jadi ini adalah possibility of return. Possibility dari keuntungan investasi di bidang real estate. Ini keuntungannya dan ini probabilitasnya. Nah, sekarang ditanya, what is the probability of making at least paling kecil 20.000? At least 20.000. Nah, ini 20.000 di sini. Ya. Berapa kemungkinan atau probabilitas bahwa return yang didapatkan itu at least 20.000? Maka muncullah 20.000 dan 500.000 di sini, ya. Maka event yang akan keluar adalah 20.000 dan 500.000. Dan probability-nya 0,5 ditambah 0,2 sama dengan 0,7. Jadi, what is the probability of making at least 20.000 is 0,70. Berarti 70% ada kemungkinan bahwa investasi ini akan menghasilkan setidaknya 20.000 US dollar. Oke. Paham ya? Oke. Nah, sekarang ada contoh complement rule. Complement rule itu seperti apa? Ini masih penjumlahan. The complement rule, the complement of an event E is the collection of all possible outcome not contained in event E. Bagaimana tuh? Jadi complement rule itu adalah complement of an event E. Jadi complement dari event E itu is the collection of all possible outcome not contained in the event E. Jadi penjumlahan dari seluruh possible outcome yang tidak termasuk pada event E. Nah, kalau seperti itu kita sebutnya complement of event E. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya gini, probability of E complement, ada topinya di sini, ada garis di atas, sama dengan 1 dikurangi probability of event. Ya. Contoh misalnya, nah ini ada ini. Ini adalah produksi ya, produksi ini defect-nya, probability dia tidak defect sama dengan 0, itu sama dengan 0,03, probability defect-nya 1, 12%, defect 2, 23%, defect 3, 0,27%, defect 4, 20% gitu ya. Nah, sekarang ada inspektor, check 7 product to see if they are defective. The possible number of defect and their probabilities are given. What is the probability of one or more defect? Ya, berarti what is the probability of one or more defect? Jadi
apa namanya, berapa probabilitas adanya defect satu produk atau lebih. Nah, kalau satu produk atau lebih kan berarti kan, kita akan menjumlahkan ini semua. Iya, 1, 2, 3, 4 sampai 7. Dan ini adalah probabilitasnya. Nah, kalau kita jumlah semua probabilitasnya, ini 12 ditambah 23 tambah 27 tambah 20 tambah 10, maka nilainya adalah 0,97. Artinya apa? Probabilitas dari terjadinya satu defect atau lebih adalah 97%. Atau kita bisa juga menggunakan rumus komplement, di mana ya karena yang ditanya adalah probabilitas dari terjadinya defect satu dan lebih, kita bisa menggunakan komplement ini 0 ya. Maka 1 dikurangi probabilitas daripada terjadinya 0 defect adalah 0,03. Maka probabilitas dari terjadinya 1 defect atau lebih yaitu 0,97. Ya. Jadi ini istilahnya ini satu pendekatan yang dibalik. Ya, dibalik. Kalau tadi itu penjumlahan, kita tinggal jumlahkan saja semuanya. Atau kita bisa pakai rumus komplement. Rumus komplement itu adalah 1 dikurangi probabilitas daripada event yang tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Nah, hasilnya seperti ini. Terserah adik-adik, saya rasa yang paling gampang itu ya yang pendekatan yang di atas ya daripada yang di bawah. Kalau di bawah ini ya mungkin ada kemungkinan untuk salah juga ada. Yang jelas Anda harus membaca pertanyaannya dengan jeli, dengan seksama, tidak boleh tergesa-gesa. Karena pertanyaannya ini akan menentukan jawaban. Gitu ya. Oke, nah sekarang rumus yang keempat. Masih tentang addition rule, di mana for any two events, keywords, or means addition. Jadi kalau ada 2 event, yang mana event itu disampaikan atau, keywordnya atau, ini artinya apa? Penambahan atau penjumlahan. Contoh misalnya, ini di lingkaran ini yang kiri ada event 1, di lingkaran kedua ada event 2. Ya. Maka berapa ya probability dari area yang ditandai merah ini, ya. Probability dari area yang ditandai merah ini. Oh, ini saya rasa sudah waktunya kelas mikro ya. Iya, waktunya kelas mikro ya. Sudah jam 9. Ya Bapak jam 9. Tapi tadi sudah saya izinkan ke Pak Sony sih Pak melalui chat. Oh ya wis. Kalau gitu kita ini aja ya. Kita cukupkan di rule number 4. Nanti minggu depan kita belajar rule number 4. Apa namanya? Nanti habis ini kita ngambil absensi kemudian